gerak benda. Ya, kita hari ini masih membahas soal itu. Ya, masih membahas soal itu. Oke, yang baru saja bergabung silakan dinyalakan kameranya semua. Ya, harus dinyalakan semua kameranya. Oke, halo Esra, halo Nando. Halo Bu. Oke, sudah siap semua ya? Oke. Sudah. Oke. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Oh, coba lihat coba lihat gambar di samping. Ini gambar apa, Nana? Gambar apa itu? Orang membajak sawah. Petani membajak sawah, Bu. Ya. Petani membajak sawah, Bu. Membajak sawah. Oke, ayo perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan salah seorang warga memanfaatkan sapi. Ya, sapinya dimanfaatkan tenaganya untuk alat transportasi dan juga untuk membajak sawah. Gaya apa yang dilakukan oleh sapi terhadap alat bajak itu, anak-anak? Gaya apa? Kayak otot, Bu. Nah, gaya otot bisa. Selain itu, gaya ototnya tarikan apa dorongan yang diberikan sapi? Tarikan. Nah, lihat saja kalau sapi mendorong, bisa sapi mendorong. Mendorong bajaknya tidak bisa, toh? Ini? Ya, oke. Gaya berupa tarikan yang ditimbulkan oleh sapi atau kerbau mengakibatkan bajaknya bergerak. Kira-kira di mana anak kita bisa menemukan sapi yang membajak sawah ini? Di mana kira-kira, di daerah mana? Sawah. Di sawah. Ya. Sawah. Di rumahnya punya sapi. Siapa yang di rumahnya punya sapi? Ada? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke, kembali lanjutkan ya. Kembali lanjutkan. Oke. Ayo, kita ingat kembali beberapa pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama apa itu? Yang ini? Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya apa? Menyentil kelereng, mengayuh becak. Siapa yang suka bermain kelereng? Siapa? Saya, Bu. Siapa itu? Bisa. Joseph. Iya. Ya toh? Saya, Bu. Bagaimana cara bermain kelereng? Kenapa kelerengnya itu bisa bergerak? Ayo. Kenapa? Kenapa? Kenapa Karena disentil, Bu. iya, disentil. Berarti ada gaya ke kelereng itu siapa? Siapa yang memberikan gaya kepada kelerengnya sehingga bergerak? Siapa itu? Tangan. Ya, tangannya punya siapa itu? Manusia. Punya manusia atau orang yang bermain kelereng. Poin 2, gaya dapat mempengaruhi benda gerak menjadi diam. Ya, contohnya ketika kita memberhentikan bus dan menangkap bola. Jadi gaya itu bisa dihentikan. Contohnya ini memberhentikan bus dan menangkap bola. Kemudian poin yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi perubahan kecepatan benda, anak-anak. Selain mengubah bentuk, mengubah arah, terus mengubah apa lagi? Ternyata bisa mengubah kecepatan benda. Lihat di situ. Contohnya mendorong meja dan bersepeda dengan cepat. Siapa di sini yang pernah naik sepeda atau mengendarai sepeda? Siapa yang sudah pernah? Saya, Bu. Ya, semuanya sudah pernah ya. Nah, sekarang Bu Fani tanya. Apabila kita mengayuh sepeda dengan loyo atau tenaga yang kurang atau lamban, berarti nanti kecepatan sepedanya gimana? Makin berkurang, Bu. Iya, pelan. Beda kalau kita buru-buru, terus mengayuhnya dengan sekuat tenaga sampai berkeringat. Itu bagaimana kecepatannya?
Sangat cepat. Iya, Semakin cepat, Bu. cepat. Berarti semakin besar gaya yang diberikan, semakin cepat atau lambat benda itu bergerak? Semakin cepat. Iya, semakin cepat. Betulnya masih di gambar yang pertama, Bu. Oke, sebentar. Oke, gimana Nizam? Pertama, Bu. Masih halaman pertama, Bu. Halaman pertama, maksudnya? PowerPoint-nya pertama. Gimana Nizam? PowerPoint-nya masih di pertama gambarnya. Masih di pertama. Oke. Yang lainnya sudah ganti. Ini sudah ganti, Bu Fani? Sudah ganti belum? Belum. Oke. Fani sudah mengganti. Gimana ya? Ada yang sudah kelihatan? Siapa tahu? Aku yang error. Gimana? Bu. Mungkin screen-nya yang error. Oke, nggak apa-apa. Oke, nanti Bu Fani bantu tanya jawab ya. Nanti Bu Fani sharekan PowerPoint-nya dan record-nya. Oke? Oke, nggak apa-apa. Kita nggak usah panik. Oke, Bu Fani lanjutkan slide selanjutnya. Ya, menjelaskan pengaruh gaya pegas. Nah, ini kita akan mempelajari gaya pegas. Pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda. Ada yang tahu gaya pegas itu apa, anak-anak? Ada yang tahu? Belum ya? Oke, Bu Fani jelaskan. Jadi, gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda pegas. Nah, sekarang benda-benda pegas itu apa, Bu Fani? Ya, benda pegas itu ya, benda yang dapat direnggangkan dan dapat dipantulkan. Nah, sekarang kalau benda pegas itu pengertiannya benda yang dapat direnggangkan dan dapat dipantulkan. Berarti contohnya apa, anak-anak? Apa ayo? Apa lagi? Panah. Apa? Kalau bisa direnggangkan dan dipantulkan berarti benda-benda yang terbuat dari karet ya. Bola basket bisa enggak ya? Bisa enggak anak-anak? Bisa ya? Bisa. Bola basket bisa, bola sepak bisa, karet bisa, tali ketapel bisa. Yang busur panah itu bisa enggak? Kan bisa direnggangkan dan dipantulkan. Berarti masuk ya? Iya. Oke, masuk. Oke. Mari lanjutkan. Ini slide-nya belum bisa dilihat ya, Nana ya? Nana belum bisa lihat slide-nya? Belum, Bu. Oh, ya Allah. Belum, Bu. Oke. Bu Fani lanjutkan. Nah, di sini Bu Fani ada gambar orang yang sedang bermain basket. Siapa yang suka bermain basket? Siapa yang suka bermain basket? Ayo, yang cowok-cowok. Siapa yang suka bermain basket, anak-anak? Abi, suka? Saya, Bu. Enggak. Siapa tadi yang bilang saya? Saya tadi ya. Oke, yang putri-putri enggak suka bermain basket? Tidak, Bu. Basket ya, Bu. Masak-masakan ya? Enggak terlalu. Masak-masakan ya, ayo. Ya, toh sukanya masak-masakan. Oke, ya. Bu Fani jelaskan lagi. Jadi di sini PowerPoint-nya tuh ada gambar orang yang bermain basket. Ya. Pemain basket memanfaatkan gaya pegas dari bola basket. Ya, ternyata bermain basket itu memanfaatkan gaya pegas anak-anak. Ya, bola basket terbuat dari karet yang bersifat lentur. Makanya bola basket disebut benda pegas. Ya, oleh karena itu, bola basket dapat memantul jika dijatuhkan. Memantulnya ke arah mana kalau bola basket itu? Ke bawah dulu, baru ke atas. Iya. Hal ini membuktikan bahwa gaya pegas dapat mempengaruhi gerak benda. Ya, sudah paham sampai di sini? Gaya pegas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Bu Fani stop share dulu. Nanti Bu Fani masukkan lagi. Coba kita bisa lihat nggak ya? Oke, bentar ya, Bu Fani coba. Ini sudah hilang PowerPoint-nya? Sudah hilang? Ya, Bu Fani masukkan lagi ya. Bu Fani masukkan lagi PowerPoint-nya. Oke. Ya, sudah kelihatan? Belum. Belum? Lagi loading, Bu. Oke, lagi loading ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah.
Udah? Udah. Bisa. Gambar basketnya nih tadi. Nah, kembali Sergio dulu. Bentar ya. Ini gambar bola basketnya tadi. Nah, sekarang di sini. Siapa yang pernah bermain trampolin? Siapa yang pernah bermain trampolin? Bu. Saya, Bu. Banyak ya? Iya. Kira-kira trampolin ini terbuat apa, anak-anak? Yang bawah ini terbuat dari apa? Dari batu? Karet. Karet. Dari batu? Karet. Oh, dari karet. Dari batu kita sudah mati ya. Karet, Bu. Kalau batu nggak bisa mencolot, Bu. Iya, betul ya. Contoh lain pemanfaatan gaya pegas yaitu anak dapat melompat ke atas karena dibantu oleh trampolin. Berarti trampolin ini contoh benda pegas bukan? Iya, Bu. Iya, benda pegas. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Paham ya? Kita lanjut ke tugasnya dulu. Nah, ini tugasnya. Ada 2 soal. Yang itu adalah ini. Sebutkan contoh pemanfaatan gaya pegas lainnya. Kita tadi sudah tahu contohnya tadi apa? Bermain bola basket, bermain trampolin. Nah, silakan anak-anak menyebutkan lagi contoh pemanfaatan gaya pegas lainnya. Minimal 3 ya. Paling sedikit menyebutkan 3. Nah, kemudian tugas yang kedua Bu, adalah boleh. Jenis Ya. gayanya berbeda-beda, Bu. gimana? Jenis gayanya boleh berbeda-beda. Boleh. Ini masih nomor 1 nih, Zam. Nomor 2-nya ini belum dibahas ya. Sebentar ya. Yang nomor 1 sudah paham tugasnya? Paham, Bu. Ya, jadi menyebutkan minimal 3 ya nomor 1. Kemudian tugas yang kedua adalah bentuknya tabel. Nah, ini ada kolom nomor, peristiwa, jenis gaya, dan pengaruh terhadap benda. Fani, misalkan nomor 1 ini peristiwa mangga jatuh atau panen mangga. Jenis gaya yang dimanfaatkan adalah kayak apa? Kayak apa? Gravitasi, Bu. Gravitasi. Bayangkan saja kalau kita panen nggak ada gaya gravitasi. Nanti mangganya malah ke atas. Ya toh kita nggak bisa ambil. Jadi jenis Iya, gayanya Bu. gravitasi. Pengaruhnya apa anak-anak? Mangganya dapat jatuh dan bisa diambil. Makan. Iya, kok makan? Panen dulu. Belum disuruh makan. Kemudian Bu Fani kasih contoh yang nomor 2. Misalkan busur panah. Ya, peristiwa memanah misalnya. Berarti jenis gayanya apa yang dimanfaatkan Gaya anak-anak? pegas. Gaya pegas. Pegas. Berarti pengaruhnya apa? Busurnya bisa apa itu berarti? Bisa menembus ring yang digunakan untuk permainan ya. Ya toh? Seperti itu. Iya, Ada yang Bu. mau bertanya soal tugasnya? Sudah jelas? Tidak. Oke. Tidak. Oke, sekarang Bu Fani akan sekalian menjelaskan materi IPS-nya, ya. Bu Fani share lagi. Nah. Sebentar. Esa, kok suaramu gitu? Oke, anak-anak sudah kelihatan? Belum, Belum muter, Bu. Nah, bentar, sabar ya, Bu Fani dulu. Sudah? Sudah. Oke, ya. IPS kita hari ini masih tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Ada daerah pantai, dataran tinggi, dataran rendah, perkotaan, pedesaan. Nah, sekarang Bu Fani tanya, kegiatan di daerah pantai, kegiatan ekonomi daerah pantai, misalnya apa, anak? Nelayan. Nelayan. Kegiatan ekonomi Petani garam. Iya, Petani garam. petani garam, terus mencari ikan itu ya. Ya, oke. Untuk daerah dataran tinggi, berarti kegiatan ekonominya apa, anak? Petani. Pedagang, Bu. Petani apa? Pedagang. Apa lagi? Petani teh. Pariwisata.
Ya, oke, betul. Kalau dataran rendah, Petani. Petani sawah. Nah, pedagang juga bisa. Banyak sekali anak-anak ya yang di dataran rendah. Oke, berarti masih ingat. Fani lanjutkan slide selanjutnya. Lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini sudah kelihatan? Sudah ya? Belum, Bu. Belum. Oke, Fani tunggu dulu. Sudah. Oke, sudah. Sudah anak-anak? Sudah kelihatan semua ya? Yang ini? Sudah. Oke, slide selanjutnya kita harus memahami faktor yang mempengaruhi mata pencaharian. Yang pertama itu apa anak-anak? Yang ini ya dibaca? Tempat tinggal ya. Tadi di daerah pantai, di daerah dataran tinggi, dataran rendah kan beda. Kemudian yang kedua adalah kondisi geografis ya. Kondisi geografis itu misalkan tempatnya, lokasinya misalnya kalau di pantai itu kan banyak pelaut yang akan datang ya, karena kan dekat dengan kapal-kapal itu. Kemudian yang ketiga adalah kesuburan tanah. Yang terakhir adalah iklim ya. Iklimnya dataran rendah sama tinggi beda atau sama? Beda. Nah ini geografis di negara kita yaitu diapit oleh dua samudra. Samudra apa anak-anak? Samudra Pasifik. Pasifik. Oke, Samudra Hindia ya ini sebenarnya ya kok Samudra Indonesia. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Samudra Hindia. ya, oke. Kemudian dua benua yaitu benua Asia dan Australia. Iya. Oke, kemudian selanjutnya. Ayo diam yang di sekolah, diam ayo. Pedro, Aaron. Oke. Nah, ini sudah kelihatan slide selanjutnya? Sudah, Bu. Ya? Iya. Nah, dari manfaat geografis negara kita tadi, yaitu dua samudra dan dua benua, ternyata ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah hujan sepanjang tahun, ya. Kemudian matahari sepanjang tahun. Beda dengan kita ketika di Eropa, ya. Sebagian mereka musim dingin, ya. Paling banyak, maksudnya paling panjang jangkanya yaitu musim dingin. Kemudian tanahnya subur, serta basis sumber daya alam yang melimpah. Ini dia tugasnya anak-anak. Nih, yang poin 1 sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Yang poin 1 sudah kita lakukan. Ya, tadi kita sudah membaca ya 3 slide-nya tadi. Nah, sebagai pendukungnya, pelajari LKS tema 8. Ayo, LKS tema 8-nya diambil dulu. LKS tema 8, halaman 12 sampai 13. Ayo, AB yang benar itu HP-nya AB. Ayo. Yo. LKS tema 8, halaman 12 sampai 13 ya. Ya, nanti dibaca dulu, baru mengerjakan 3 soal ini anak-anak ya. Ya, 3 soal ini. Oke, nanti ditulis di buku catatan tematik saja, soalnya ditulis ya, karena di LKS tidak ada pertanyaannya itu. Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? PowerPoint-nya nanti dijadikan satu, Bu. Oh iya, dijadikan satu. Ya, oke, nanti Bu Fani jadikan satu. Tapi agak lama sedikit, enggak apa-apa ya. Nanti Bu Fani jadikan satu dulu, baru Bu Fani kirim. Oke? Oke. Oke, yuk Bu Fani stop share dulu. Nah, ayo dinyalakan kameranya semua. Nyalakan kameranya semua. Bu Fani mau melihat wajah-wajahnya anak Ibu Fani nih, kelas 4A ini. Ya. Oke. Ya. Siapa yang tadi sudah sarapan? Siapa yang tadi sudah sarapan? Aku, Bu. Sarapan? Ya, sarapannya sama apa tadi? Ayo anak-anak. Mie. Kepala bebek.
Nasi. Nasi sama ayam garam. goreng. Nasi ayam goreng, Bu. Nasi goreng. Oke, sip. Oke, kita foto dulu ya Nana. Habis itu kita tutup dengan doa sekalian nanti akan membaca. Kita foto dulu. Posenya ayo dinyalakan semuanya. Dinyalakan semuanya. Davian, Esra, Nando, Astrid. Ya, dinyalakan semuanya. Ya, aduh Esra. Esra potong rambut. Ya, oke. Ayo, Nando, Davian. Nggak dengar ya mereka. Astrid, oke kita foto ya. Posenya. Tuh. Posenya gini. Ini. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita berdoa dulu sekalian mengakhiri pembelajaran. Nanti jam terakhir TIK ya, sharekan. Nah, mohon maaf, hari ini Pak Damian tidak bisa Zoom karena harus menjaga kelas 6 yang latihan UNBK. Oke? Nanti yuk, doa dipimpin oleh Dirga. Ayo Dirga, pimpin doa. Ya. Ayo pimpin doa, Nak. Yang lain di-silent dulu ya. Kameranya Dirga. Ya, Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan pelajaran. Berkatilah kami dalam tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu Guru dan Bapak Guru. Dengan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Juli Brian, doakanlah. Doakanlah kami. Mates Wolf, doakanlah kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Tuhan, jadikanlah kami anak dalam kami. Dalam Bapa, yang Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Dirga untuk teman-teman yang PTM yang hari ini daring. Besok masuk ya, karena besok jadwalnya kalian. Oke? Ya, yang masih daring di rumah enggak apa-apa. Kita tunggu waktu yang tepat supaya kita berkumpul bersama-sama. Ya. Semangat ya anak-anak, stay safe dan stay healthy. Selamat siang, berkah dalam. Dadah. Selamat siang, berkah selamat dalam. pagi, Bu. Berkah dalam. Hari masuk sekolah. Berkah dalam, Bu. Dadah, Bu.